Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya sangat berterima kasih saat ini dan saya tidak merasa lebih tinggi atau lebih hebat dari yang lainnya atau dari siapapun yang ada di ruangan ini, khususnya untuk para MD-IT. Yang jelas bahwa posisi saya saat ini adalah merupakan salah satu janji saya kepada mentor saya Pak Jenny. Melalui bisnis ini kita bisa berbagi pesan yang sama untuk mencintai, menikahi pekerjaan kita, meskipun Anda belum mencintainya, dan menyayangi orang-orang yang ada di dalamnya, untuk cinta kepada keluarga, dan saling menghargai, serta menghormati garis sponsorisasi dengan mentor. Rekan-rekan, kesempatan saya untuk belajar dan bertumbuh di sini telah memberi saya sebuah kehidupan yang paling luar biasa. Saya tidak tahu akan jadi apa saya tanpa bisnis ini. Akan jadi hidup saya itu seperti apa jika saya tidak bertemu kalian. Saya mungkin menjadi orang yang tidak Anda kenali. Peringkat ini adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada saya melalui bisnis ini. Selama saya bergabung di bisnis ini, saya sering berpikir tentang beberapa orang yang keluar masuk di dalam bisnis saya. Banyak hal yang menyedihkan karena saya kehilangan orang-orang yang saya sayangi dengan segala macam masalah yang kita hadapi sebenarnya secara bersama-sama. Bahwa masalah sebenarnya yang Anda hadapi itu tidak jauh berbeda dengan masalah yang saya hadapi selama menjalankan usaha. Saya percaya kita bergabung di sini untuk memperjuangkan sesuatu. Meskipun alasannya bisa beragam, tetapi bagi saya ada satu kesamaan. Kita semua saat ini sedang berbicara kepada siapapun tentang perjuangan untuk melawan kepercayaan palsu, mitos keliru tentang asuransi, tentang hidup yang berkualitas dan hidup yang lebih aman. Sejak awal saya bergabung dan saya diperkenalkan bisnis ini, saya mendengar kalimat yang namanya impossible. Bahwa tidak mungkin saya bisa bergabung di industri asuransi setelah saya menekuni industri network marketing selama lebih dari 20 tahun di 18 company. Dan tidak mungkin saya bisa bergabung di industri ini untuk yang kedua kalinya. Karena saya tahun 94 pernah bergabung di industri asuransi berbasis bisnis brand system. Ya. Apalagi kalau sampai sukses, tidak mungkin. Tapi hari ini saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa kalimat impossible itu bukanlah sesuatu yang nyata. Itu bukan kalimat yang perlu kita simpan jika kita ini bertekad untuk menuju sukses besar. Banyak fakta telah membuktikan bahwa segala sesuatunya itu mungkin selama kita ini percaya. Mulai dari keterbatasan waktu, sumber daya, kemampuan, skill, bahkan kemampuan finansial yang seringkali dicemaskan oleh calon nasabah atau calon agen. Termasuk bagi mereka yang sudah bergabung ataupun yang sudah punya peringkat tertentu, itu juga ada yang masih mengenal kalimat impossible. Dan untuk itu kita ada di sini. Untuk saling memotivasi, saling meyakinkan, dan saling mendoakan. Dulu saya pikir manusia atau orang yang hebat itu adalah orang yang memiliki segudang prestasi, daya kreasi, serta jenius. Namun saya salah. Karena semakin ke sini, saya menjadi yakin bahwa dasar dari sebuah kesuksesan itu adalah pada saat kita ini memiliki hati yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang sebagai prinsip panduan kerja kita. Kita bersedia untuk menjadi teladan untuk diri kita sendiri. Maka dari situlah kita mulai bisa membuat, mengembangkan, dan mengimplementasikan segala panduan yang telah diajarkan oleh support system kita New Univision. Semua pelajaran yang telah kita peroleh melalui edukasi e-pro, pertemuan, sesi konsultasi, baca buku, dan dialog dengan para mentor telah terbukti sangat bermanfaat bagi banyak orang. Berguna buat lingkungan keluarga kecil kita, bahkan berguna buat masyarakat kita. New Univision ini telah mengajarkan kita tentang sebuah prinsip create welfare for better life, tentang arti menciptakan kemakmuran untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Di tengah-tengah perjalanan saya menuju peringkat double diamond, saya pernah menjadi seorang dengan kapasitas mental chicken. Saya ingat tahun 2017 adalah saat saya mengalami titik putus asa yang paling rendah. Mulai berhenti presentasi. Hanya karena komisi saya turun, komisi saya tidak naik-naik, sedangkan saya merasa sudah bekerja begitu banyak. Tapi anehnya, saat saya tidak melakukan apa-apa, lah kenapa komisinya itu masih saja ditransfer sama Allianz, meskipun nilainya tidak seperti yang saya inginkan.
Anda tahu nggak sumber masalahnya itu kenapa? Mengapa saya saat itu mulai berhenti presentasi? Sesungguhnya karena saya mau secara sengaja mendengarkan cerita-cerita buruk tentang bisnis ini, isu yang tidak jelas dari mana asalnya. Untung saja mentor saya Pak Jenik hadir bersama kita semua untuk mengingatkan saya. Beliau tetap konsisten dengan pemikirannya, meskipun banyak orang itu banyak orang yang meragukan dan ada beberapa yang meninggalkan beliau. Nah, dari situlah saya belajar. Saya pun juga mengalami hal yang sama dengan Anda, saya mulai ditinggali banyak sekali orang-orang yang saya duga bisa sukses bersama. Saya ingat pada waktu BP saya yang pertama, jumlah unit orang yang saya miliki itu sekitar 150 orang. Dan saya tidak tahu mereka semua pergi kemana. Ujungnya mereka berhenti. Dan hingga hari ini, hidup mereka ya setelah saya lihat ya tetap saja nggak berubah, tidak lebih baik dari yang sebelumnya, tetap aja. Terus saya juga seringkali merasa ketakutan untuk bertemu dengan orang baru. Apalagi jika mereka saya duga kondisinya lebih baik dari saya, baik dalam finansial atau status sosial. Meskipun produk kita ini luar biasa hebat. Nah, selama saya memimpin organisasi bisnis saya ini, kadang-kadang saya juga kurang peka, kurang perhatian, bahkan kadang-kadang terlalu vulgar, ya, terlalu lugas dalam berbicara sehingga ada yang merasa tidak nyaman dan ujung-ujungnya mereka berhenti. Anda mungkin tidak mengalami seperti yang saya alami. Saya sadar banyak hal yang harus saya benahi. Meskipun pada saat saya dalam proses membenahi, tim saya itu sudah terlanjur beralih mengerjakan bisnis lamanya kembali. Atau mereka tidak sabar dengan proses untuk menjalankan usahanya. Ada juga yang bergabung di tempat lain, dan ada juga parahnya mereka mengulang lagi dari awal, bisnis yang baru mereka tekuni. Konyol buat saya, tapi itu fakta, dan saya menghargai keputusannya. Seringkali saya pun juga mengalami kesulitan untuk meyakinkan dan membimbing tim saya untuk sabar, hingga mereka meraih income yang mereka inginkan. Mereka tahu bahwa bisnis ini bagus, tapi mereka tidak bersedia untuk membayar proses. Jika harus selalu datang ke pertemuan demi pertemuan tanpa henti, harus cari lagi orang baru. Ketika mereka sudah dibina berminggu-minggu, terus berhenti. Harus membaca buku, harus konsultasi, harus melakukan ini dan itu. Sedangkan di bisnis mereka sebelumnya, untuk mendapatkan profit itu tidak serumit itu. Mereka lupa bahwa kita di sini sedang membangun manusianya melalui bisnis ini, bukan menggunakan manusianya atau uang untuk mendapatkan profit. Dan hal yang seringkali sulit saya pahami, ternyata banyak orang yang seperti itu, terutama di Jawa Timur ini. Mereka itu loh bisa berputus asa dengan masa depannya sendiri. Berputus asa dengan bisnis ini, padahal dalam pengamatan saya, mereka ini sesungguhnya memiliki potensi yang berkelimpahan. Bahkan lebih bagus dari Anda dan saya loh. Apalagi yang mereka lakukan sesungguhnya ya tidak sebanyak yang mereka ceritakan. Akhirnya ya mereka gagal. Saya kadang-kadang juga merasa sendirian di tengah-tengah keriuhan suara gegap gempita saat seminar berlangsung. Karena peserta yang hadir itu tidak sebesar yang saya harapkan. Mengapa ya mereka itu kok bisa mengabaikan begitu saja sebuah pertemuan yang sedemikian berharga, andai mereka mau datang. Tapi ya itulah uniknya bisnis ini. Bahwa pertemuan terpenting adalah pertemuan yang tidak mereka hadiri. Saya pun juga pernah berpikir untuk berhenti dari bisnis ini pada saat income saya terus-menerus melaju melesat. Hanya karena urusan sepele yang membuat fokus saya terganggu. Tapi saya diselamatkan untuk kedua kalinya oleh pasangan saya dan mentor saya. Entah Pak Jenik ini mau bisa menyadarinya atau enggak. Tapi dari obrolan yang telah kami lalui bersama mentor saya, jutaan kosakata yang diucapkan, saya melihat ketulusan dan keteguhan mentor saya untuk berjuang. Meyakinkan saya. Mentor saya ini bukan berjuang dengan pedang, piring, atau panci. Mentor saya ini berjuang dengan lisan dan hatinya untuk mengikis benalu yang ada dalam pikiran saya. Karena itu bisa membahayakan diri saya dan membahayakan seluruh tim yang saya miliki. Saya merasa bersyukur memiliki mentor seperti Pak Jenik. Terima kasih Pak Jenik. Mungkin itu cara Tuhan untuk mengangkat derajat kami dan menjaga saya untuk tetap konsisten berbagi hal-hal baik, karena tanpa mentor saya tidak akan jadi siapa-siapa. Mentor saya itu adalah orang yang saya kenal begitu ceria dan tidak pernah sekalipun mengeluh atas kehidupannya. Wajar kalau beliau itu punya pundak yang begitu kuat untuk bisa membimbing dan memimpin kita semua. Nah, karena itu
Akhirnya saya tuh seringkali merasa bersalah kalau saya tidak bisa mengimbangi dengan sebuah prestasi yang cemerlang. Meskipun saya tahu modal semangat saja tidak cukup, jadi saya berjuang entah gimana caranya, saya bisa menjadi orang terbaik yang dimiliki oleh mentor saya. Itu yang sering saya katakan di dalam hati saya. Meskipun saya tahu bahwa mentor saya punya orang-orang yang hebat, yang jauh lebih istimewa daripada saya, tapi paling tidak saya bisa menjadi bagian daripada keceriaan pada saat kita ngobrol. Dan bagaimana dengan tim saya saat ini? Saya bersyukur bahwa saya memiliki organisasi bisnis dengan beragam masalah dalam hidup mereka, dan justru itulah yang memberikan kesempatan yang kedua buat saya untuk bangkit dan berjuang lebih baik dari yang sebelumnya. Dengan peringkat baru ini, sebagai double diamond, itu bukanlah sebuah ajang untuk memamerkan bahwa saya hebat atau sangar daripada yang lain. Tapi justru hal ini menunjukkan kepada saya dan kita semua bahwa semua itu bisa tetap tegak berdiri, ya. Semua itu bisa tetap tegak berdiri meski kita berkali-kali jatuh. Selama kita masih punya motivasi dan semangat. Bahwa saya dan pasangan saya masih bisa bangkit berdiri setelah jatuh berguling-guling, setelah mental saya terkoyak-koyak, dan harapan saya itu penuh dengan debu-debu keraguan. Teman-teman, saat kita ini saling mendukung, menjadi satu kesatuan dalam kebersamaan, dan bukan saat kita ini saling membatalkan atau melemahkan satu sama lain, kita akan jadi luar biasa. Kadang-kadang karena kesalahan masa lalu atau kekeliruan yang tidak disengaja, atau hanya karena kita karena kita ini kebetulan berpikir sempit, ya. Sehingga akhirnya kita itu berpikir untuk mulai mengurangi mengurangi kinerja kita. Dan itu seringkali karena persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis ini. Banyak orang berhenti hanya karena masalah sepele. Tapi ketika kita saling membantu untuk tumbuh, ketika kita ini saling mendidik, ketika kita saling menyemangati saat berjuang menuju garis finish pikiran kita masing-masing, ketika kita saling membimbing menuju keselamatan, keamanan, dan kesuksesan pribadi, dan rasa respek yang terus kita jaga, dan kita meyakini bahwa kita semua adalah versi yang terbaik yang diciptakan oleh Tuhan, dan menjadi leader yang pantas untuk vision, maka disitulah awal kita ini akan mengalami satu perubahan yang luar biasa. Saya juga berjuang keras untuk mendorong, mendidik, kadang-kadang mengomeli pasangan saya Iwet, agar berani mengambil peran sebagai leader dan bisnis partner. Dan akhirnya istri saya berhasil menjadi BP. Saya merasa berhasil untuk mulai memberikan sebuah legacy dan jalan terbaik kepada istri saya untuk mulai berani membangun bisnis ini. Bukan hanya sekedar meneruskan apa yang sudah saya rintis, tapi dia bisa memiliki kontrol finansial secara mandiri karena sudah menjadi BP. Dia adalah BP direct saya yang ke-11. Dan ini adalah salah satu mimpi terhebat yang pernah saya pikirkan dahulu. Jadi teman-teman berhati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Karena pikiran yang jernih, harapan yang kuat, yang dipertemukan dengan bahan baku yang tepat seperti Anda, ini akan menjadi sebuah kreasi yang luar biasa. Yang kedua, saya hanya ingin agar anak saya Arjuna saat dia berusia 20 tahun, bisa memahami bahwa jerih payah ayahnya untuk memiliki organisasi bisnis yang berisi ratusan ribu agen itu tidak sia-sia. Saya ingin agar anak saya Arjuna meneruskan untuk berjuang bersama ayah dan ibunya di bisnis ini. Berjalan-jalan free trip ke seluruh dunia bersama-sama. Saya berdoa agar Anda bersama kita semua bisa menjadi life changer bagi kehidupan banyak orang yang mungkin mereka ini masih tersembunyi di tumpuan kertas kartu nama Anda, di list handphone Anda. Dan kalau kita mau melakukan itu, perhatikan apa yang terjadi atas kehidupan mereka di 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jenny, bahwa someday akan ada 24.000 MDIT di Indonesia dari Allianz. Nah, saya berkeyakinan teman-teman tahun 2021 ini akan menjadi tahun saya, menjadi tahun kami dan tahun Anda semua untuk membuktikan apa yang sudah dikatakan orang lain tentang Anda. Ini adalah tahun pembuktian, tahun level up challenge. Kita sudah membuktikan bahwa mentor Anda itu sudah tetap berdiri di samping Anda, menemani Anda menuju prestasi yang lebih tinggi, entah tercapai atau tidak. Perusahaan Allianz juga sudah mampu membuktikan sebagai perusahaan yang kokoh berdiri saat diterpa badai pandemi, seperti dikatakan oleh Pak Jenny. New Univision menjadi salah satu komunitas bisnis yang paling gesit, paling adaptif, dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terburuk sekalipun.
strategi dan edukasi New Univision sudah terbukti selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh perusahaan Allianz dan bisa mendorong kita untuk menuju perubahan yang lebih baik. Saya doakan Anda semua di tahun ini bisa meraih satu level lebih tinggi dari posisi Anda saat ini bersama kami juga. Tahun 2021 ini saya bertekad menjadi Triple Diamond MDIT Bintang 3. Dan saya percaya Tuhan akan mendengarkan doa kami karena saya bekerja bersama orang-orang yang hatinya bersih. Terakhir dari saya, berjalan menuju keselamatan dengan cinta kasih dan tekad belajar, serta memperbaiki sikap kita secara terus-menerus, maka kedamaian akan mengikuti hati kita. Terima kasih kepada Pak Jenny, Mbak Tina, terima kasih kepada Pak Uce, Bu Erika, Bu Anzila, dan Pak Anderson yang telah menjadi jalur bagi kami semua untuk mendharma baktikan kesempatan sehingga kita bisa memiliki salah satu bisnis yang terbaik di dunia. Dan kita bisa membagikan keahlian kepada siapa saja yang percaya akan masa depan hidup penuh harapan. Terima kasih pada Univision yang menjadi wadah bagi kita semua untuk kita bisa menjadi versi yang terbaik yang diharapkan oleh Tuhan kita, Tuhan Anda, dan Tuhan kita semua. Santen Banyu Klopot, tekap semanten dia terpulang. Terima kasih atas apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Anda sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.